Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita membahas Kitabul Kabair, dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada dosa besar yang ke-45, Al-Kabiratul Khamisatu wal Arba'un An-Nammam. Dosa besar yang ke-45 yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah adalah An-Nammam, yaitu orang yang suka mengadu domba. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengadu domba ini bahasa kiasan ya, bukan mengadu domba seperti mengadu ayam gitu ya, tapi mengadu sesama manusia, mengadu sesama umat Islam. Ini bukan berarti manusia disamakan dengan domba. Ini hanya bahasa kiasan saja. Yang penting kita faham esensinya. Mengadu domba yang dimaksud adalah mengadu sesama manusia sehingga mereka saling bermusuhan. Di sini Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala membawakan beberapa dalil. Yang pertama dari Al-Quranul Karim, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qalam ayat ke-10 dan ke-11. Qala al-muallif rahimahullah, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa la tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Yang artinya, dan janganlah engkau wahai Muhammad mentaati atau mengikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, dan juga orang yang suka menghina dan berjalan dengan mengadu domba. Masya'im binamim, suka berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini jelas larangan yang asalnya ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dilarang untuk mengikuti setiap orang yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Halaf mahin, yaitu banyak bersumpah lagi hina. Itu secara bahasa mahin yaitu hina atau rendah. Namun terdapat tafsir yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas atau tafsir yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-mahin al-kadzib. Yang dimaksud dengan mahin adalah kadzib. Jadi halafim mahin, banyak bersumpah lagi dusta. Ya, jadi sumpahnya apa? Isinya dusta.
Sedangkan Mujahid mengatakan yang dimaksud dengan mahin adalah dhaiful qalbi, lemah hatinya. Nah, ini makna dari apa? Halafim mahin, banyak bersumpah lagi pendusta. Sumpahnya isinya dusta dan juga lemah hatinya. Nah, adapun hammazin, ya, hammaz yang tadi kita artikan suka menghina, maka juga diriwayatkan oleh Ibnu Katsir atau disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas dan juga Qatadah, yang dimaksud dengan hammaz adalah al-ightiyab, yaitu orang yang suka menggibah. Orang yang suka menggibah. Masya'im binamim, dan dia juga apa? Berjalan dengan namimah. Nah, kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, setidaknya ada 3 kriteria yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk mengikuti atau mentaati. Itu orang yang suka bersumpah yang isinya dusta, dan orang yang suka menggibah atau menghina, dan orang yang suka mengadu domba. Taib, maka ini jelas larangan yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sekaligus untuk kita semua, ini menunjukkan dosa besar. Nah, sekarang kita beralih pada dalil berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata nammamun, tidak masuk surga nammam, yaitu orang yang suka mengadu domba. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Adapun makna tidak masuk surga, maka di antara yang didapatkan di dalam penjelasan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari, yaitu ini adalah termasuk perkara yang yaitu tidak masuk surga di awal waktu. Tidak masuk surga di awal waktu. Apa artinya? Yaitu tidak masuk surga bisa secara langsung. Tidak masuk surga secara langsung. Mungkin saja orang yang namimah bisa masuk surga, namun dia akan dihukum terlebih dahulu. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ai fi awwali wahlatin, yaitu di awal waktunya, yaitu tidak masuk surga, tidak bisa masuk surga secara langsung. Jadi kalaupun dia masuk surga karena masih punya iman, maka dia akan disiksa terlebih dahulu. Dan ini serupa dengan hadis-hadis yang lain, ya, ancaman tidak masuk surga atau tidak mencium bau surga dan yang lainnya. Maka itu bukan berarti tidak akan mungkin bisa masuk surga. Selama mereka masih punya iman sebesar biji sawi, maka mereka pasti akan masuk surga. Cuman nggak bisa langsung. Ya, ini makna dari la yadkhulul jannah. Taib. Kemudian didapati di dalam riwayat Al-Bukhari, di sini disebutkan muttafaq alaih, yaitu disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Namun sebenarnya lafadz yang didapati dalam riwayat Al-Bukhari itu dengan lafadz qattatun, la yadkhulul jannata qattatun, yaitu tidak masuk surga qattat. Apa qattat? Sama, yaitu namam, orang yang suka apa? Namimah. Ya, orang yang suka mengadu domba. Jadi lafadznya beda, maknanya sama. Namun ada penjelasan yang mungkin bisa kita ambil faedahnya yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, meskipun dengan lafadz qila, dikatakan. Ya, kalau ada penjelasan para ulama yang menukil suatu pendapat kemudian diungkapkan dengan bahasa qila, ini Allahu a'lam bishawab menunjukkan pendapat yang
kurang kuat. Atau minimalnya yang penting ada pendapat. Karena kalau pendapat itu cukup kuat atau pendapat itu memang pendapat kebanyakan para ulama, maka pasti akan disebutkan siapa yang mengucapkannya. Qala fulan, ya, qala Nawawi dan lain sebagainya. Tapi di sini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar qila, dikatakan. Apa itu? Beliau mengatakan al-farqu bainal qattati wan namam. Perbedaan antara al-qattat dan an-namam. Perhatikan ya. Kalau kita terjemahkan maknanya sama, orang yang suka mengadu domba. Tapi dari segi bahasa Arab dikatakan ada perbedaan di sana. Ya. An-namam, adapun namam alladzi yahdurul qissata fayanquluha, yaitu orang yang hadir dalam suatu kisah kemudian dia menukilnya. Jadi ada seorang yang hadir dalam suatu kisah. Misalkan ada seseorang yaitu mendengar atau melihat langsung bahwa si A itu mencela si B. Dia lihat langsung, dia dengar langsung di saat itu. Lalu disampaikan kepada si B, B, kamu telah dicela oleh si A. Jadi dia hadir langsung dan mendengar langsung atau melihat langsung, lalu disampaikan, dinukilkan kepada si B. Akhirnya antara B dan A bertikai, bermusuhan. Itu kalau apa? Namam. Jadi orang yang mengadu domba itu apa? Tahu jelas kejadiannya. Wal qattat, adapun al qattat alladzi yatasamma'u min haitsu la ya'lamu bihi thumma yanqulu ma sami'ahu, yaitu orang yang dia cuman mendengar katanya si A itu mencela si B. Ya, jadi dia enggak dengar langsung dari si A celaan itu seperti apa, tapi dia hanya mendengar suara-suara atau mendengar isu, mendengar kasak-kusuk. Katanya si A itu mencela si B. Benarkah? Benar. Misalnya dia ngomong gitu. Padahal belum tabayun kepada si A. Akhirnya dia datang kepada si B. B, ya, saya dengar kalau si A mencela engkau, mencela Anda. Ya, akhirnya A dan B pun apa? Saling bermusuhan. Nah, dua-duanya ini sama-sama pengadu domba. Baik dia tahu secara langsung ataupun dia hanya sekedar mendengar. Nah, ini ada sedikit perbedaan yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, yang tidak disandarkan kepada seorang ulama. Ya, artinya qila, dikatakan. Wallahu alam siapa yang mengatakan hal tersebut. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namimah ini dilarang karena memang di antara sebab yang menjadikan manusia saling bermusuhan. Termasuk di antara bentuk berbuat kerusakan di atas muka bumi. Berawal dari saling bermusuhan, hasad, dengki, iri, maka bisa jadi akan saling menyakiti, ya, saling melukai, dan bisa pula akhirnya saling bertengkar dan membunuh. Gara-gara apa? Namimah. Oleh karena itu namimah ini dilarang. Namun ada namimah yang diperbolehkan. Ada namimah yang itu diperbolehkan, meskipun tidak dengan ungkapan namimah yang lebih pas, ya, yaitu mengadukan sesuatu kepada orang lain yang diperbolehkan. Dalam hal ini Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil ucapan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa hada kulluhu idza lam yakun fin naqli maslahatun syar'iyyatun. Ini semua, yaitu larangan tentang mengadu domba, apabila di dalam penukilan, pelaporan, pengaduan tersebut tidak terdapat maslahat secara syar'i. Jadi murni itu pengaduan yang sama sekali tidak ada kemaslahatan secara syar'i. Murni membuat
dua insan saling bermusuhan, saling bertikai. Wa illa, namun jika terdapat maslahat yang syar'i, fahiya mustahabbatun aw wajibatun, maka ini hal yang dianjurkan atau bahkan mungkin wajib. Contohnya, kata beliau, kamanittala'a min syakhsin, seperti apabila ada seseorang yang mengetahui bahwa ada seseorang annahu yuridu an yu'dhiya syakhsan zulman, ada orang yang mau berbuat kezaliman, ada orang yang mau yaitu melukai atau mengganggu orang lain secara zalim. Fahadzarahu minhu, lalu ia laporkan kepada pihak yang akan diganggu untuk memperingatkannya. Taib. Ada seseorang yang tahu kalau si A ini mau berbuat kejahatan. Kamu mau kemana? Saya mau pukul si fulan misalkan, atau saya mau gembosi bannya si fulan. Nah, karena tahu hal itu akan yaitu merusak dan mengganggu si fulan, maka datanglah dia kepada si fulan. Fulan, hati-hati, saya tadi lihat si A kalau dia mau mengganggu, mau menggemboskan banmu misalnya, kalau masalah yang cukup sepele ya. Nah, ini apa ini? Sama nggak dengan yang sebelumnya? Kalau dari apa istilahnya itu, teknisnya sama. Dia tahu sesuatu dari seseorang lalu dia laporkan kepada orang lain, sama. Tapi tujuannya beda. Kalau yang pertama murni untuk menjadikan mereka saling bertikai. Ya. Si A mencela dirimu, sehingga memunculkan permusuhan antara mereka berdua. Tapi kalau memperingatkan dari kejahatan si A, maka ini boleh, bahkan wajib. Karena kalau tidak diperingatkan, maka si B akan terzalimi misalkan. Kasihan dia, ya, motornya gembos sehingga nggak bisa pulang misalkan, atau mungkin bahkan dia akan dipukul, disakiti dan lain sebagainya. Maka perhatikan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang menjadikan an-namimah itu secara asal dilarang. Mengadukan sesuatu kepada orang lain untuk berbuat kerusakan itu dilarang. Tapi kalau untuk memperingatkan agar tidak ada pihak yang terzalimi, maka ini dianjurkan, bahkan bisa jadi wajib. Taib. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada yang bertanya, bedanya namimah dengan ghibah itu apa? Ya, kalau namimah itu diterjemahkan dengan mengadu domba. Kalau ghibah apa biasanya? Menggunjing, ngerasani. Apa bedanya? Yang jelas sama-sama dosa. Dan yang jelas sama-sama dari dosa lisan. Ya, tulisan juga sama. Nah, sekarang apa perbedaan yang signifikan antara ghibah dan namimah? Maka dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau yaitu namimah adalah tujuan utamanya berbuat kerusakan dengan menjadikan dua orang itu saling bertikai. Ya. Baik dengan sepengetahuan orang yang diadukan atau tidak. Seperti tadi, si A mencela si B, lalu datanglah seseorang yang mendengarkan ucapan A itu, lalu dia mengatakan kepada si B agar tujuan mereka berdua rusak, agar hubungan mereka berdua rusak, saling mencela atau bahkan mungkin saling menyakiti. Nah, antara si A dengan si fulan yang menyampaikan berita ini bisa tahu, bisa tidak tahu, nggak ada masalah. Artinya begini, si fulan tadi yang akan melaporkan ngomong, tak sampaikan lo kepada si B omonganmu barusan. Ya, ini namimah. Dia tahu, dia nggak tahu, pokoknya kalau ucapan itu disampaikan kepada si B yang akhirnya mereka berdua saling bermusuhan, itulah namimah. Adapun ghibah, maka yaitu menyebutkan tentang
keburukan, katakanlah si A tadi, tanpa sepengetahuan dirinya, dan dia nggak ridho kalau seandainya hal itu diketahui oleh orang lain. Namun belum tentu ini menimbulkan kerusakan atau merusak hubungan antara si A dan si B. Karena fokus utamanya adalah menyebarkan aib seseorang. Kita ambil contoh yang mudah. Kalau namimah, ya, namimah itu contohnya seperti ini. Ya, ada orang bilang, si A bilang kepada dirimu kalau kamu itu misalnya apa? Ya, pengecut, atau kamu itu orang yang begini dan demikian. Akhirnya si B marah, nggak terima. Masa A bilang saya pengecut? Sini saya akan buat perhitungan. Ini namanya apa? Namimah. Jadi menyebarkan berita yang menjadikan dua orang saling bermusuhan. Ya, adapun ghibah, misalkan ada orang bilang, si A itu bilang kalau kamu suka ngompol misalkan. Afwan, kalau seperti ini masih apa? Masih namimah, karena akhirnya membuat yaitu apa? Permusuhan. Nggak ada omongan apa-apa, misalnya dia cerita ke orang lain kalau si fulan itu suka ngompol. Dia nggak cerita kepada siapapun, ya. Artinya dia tidak mentujukan kepada person tertentu, tapi dia cerita kalau si fulan itu suka ngompol misalnya. Nah, dari sini maka si fulan akan marah kepada siapa? Yang menyebarkan berita, bukan marah kepada yang disampaikan kepada berita itu. Misalkan tadi si A suka ngompol misalkan, atau si A kalau tidur suka ngorok atau suka ngiler, disampaikan kepada si B. Apakah si A akan marah kepada si B? Tidak, marahnya kepada siapa? Yang menyebarkan berita. Nah, sedangkan kalau namimah diadu antara A dan B. Ya, si A bilang kalau kamu itu suka begini dan begitu, atau bilang kalau kamu pengecut, atau bilang yang lainnya. Yang jelas akhirnya menjadi permusuhan antara A dan B. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kedua perkara ini dosa besar, sama-sama dosa besar. Tapi bedanya kalau namimah itu menimbulkan permusuhan antara sesama umat Islam. Adapun kalau ghibah ini menceritakan keburukan orang lain, sesuatu yang tidak diridhoi. Wallahu a'lam bishawab. Taib, kemudian berikutnya berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, wa marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Artinya dua kuburan, dua orang yang sedang dikubur. Faqala, lalu beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya keduanya sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah keduanya disiksa karena perkara besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun yang pertama, maka karena dia suka mengadu domba. Wa ammal akhar, adapun yang satunya, fakana la yastatiru min bauli, maka dia adalah orang yang tidak menutup diri dari kencingnya, atau dia mengatakan tidak menjaga najis yang ada pada kencingnya. Taib, hadis ini juga muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan kalau namimah itu adalah dosa besar. Meskipun di dalam riwayat yang dibawakan oleh, atau penukilan yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, itu tidak disebutkan riwayat Bukhari. Kalau riwayat Bukhari itu ada tambahannya, wa ma yu'adzabani fi kabirin wa huwa kabirun wa innahu lakabirun. Itu riwayat Bukhari. Ya, dan tidaklah keduanya itu disiksa karena perkara besar, wa innahu lakabirun, meskipun itu adalah dosa besar.
Ini yang menegaskan kalau namimah dan tidak menjaga kesucian saat kencing termasuk dosa besar. Apalagi Imam Al-Bukhari menuliskan bab tentang hadis ini, yaitu babun namimatu atau bab an-namimatu minal kabair. Jelas ini, namimah termasuk dosa besar. Meskipun sering kita jumpai di terjemahan, yaitu wa ma yu'adzabani fi kabir, itu diterjemahkan dengan dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Ada enggak yang terjemahan seperti itu? Iya. Bagaimana bunyinya Pak? Coba. Keduanya diazab bukan dikarenakan dosa besar. Ini keliru. Keduanya diazab bukan dikarenakan dosa besar. Ini terjemahan yang keliru. Yang lebih tepat, bukan perkara besar. Artinya perkara ini diremehkan oleh kebanyakan manusia. Orang cerita sana sini nggak peduli perasaan orang, itu hal yang biasa. Dengar berita disampaikan kepada orang, tadi fulan bilang kamu seperti ini. Ini hal yang biasa. Dianggap biasa. Orang kencing sembarangan biasa nggak? Biasa. Ya. Tidak perhatian dengan najisnya biasa. Habis kencing di sungai langsung pakai celana lagi, enggak, cebok, itu biasa. Maksudnya biasa kita lihat, biasa dilakukan oleh manusia yang notabene mereka umat Islam. Ini maksudnya mereka berdua tidak disiksa atau mereka berdua tidak ada disiksa karena perkara besar. Nah, dalam riwayat Bukhari dijelaskan wa innahu lakabirun. Padahal sesungguhnya itu dosa besar. Ya, bagaimana mungkin tidak dikatakan dosa besar padahal ancamannya apa? Azab kubur. Di sini ma'ruf insyaallah. Yang setelah itu Nabi SAW meminta pelepah kurma lalu dipotong jadi dua lalu ditanamkan ke keduanya. Lalu berharap semoga ya ini bisa memperingan siksa mereka hingga kering. Hingga pelepah kurma itu kering. Taib. Jadi ini jelas ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, namimah termasuk di antara dosa besar. Taib, ada faedah yang sangat bagus yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam mensyarah hadis ini. Beliau menyebutkan, jadi ada kaitan antara dua dosa besar ini. Yang pertama namimah, yang kedua tidak cebok ketika kencing, ya, atau tidak menjaga najisnya ketika kencing, atau tidak menutup diri ketika kencing. Jadi kencing sembarangan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, abda ba'duhum lil jam'i baina hatainil khaslataini munasabatan. Sebagian mereka yaitu para ulama menampakkan adanya keterkaitan di dalam menjamak antara dua perilaku ini. Artinya apa? Dua perilaku ini dikumpulkan dalam satu momen hadis Nabi SAW. Itu bukan bukan hanya sekedar itu saja, tapi ada kaitannya. Ya, bukan berarti hanya kebetulan, yang satu kebetulan disiksa karena ini, yang satu karena itu. Tapi ada kaitannya. Wahia, yaitu annal barzakha muqaddamatun lil akhirah. Bahwasanya alam barzakh itu lebih dahulu dibandingkan dengan alam akhirat. Jadi awal alam akhirat itu adalah alam barzakh. Wa awwalu ma yuqda fihi yaumal qiyamah. Dan awal pertama kali diputuskan perkara manusia pada hari kiamat min hukukillah, yang itu merupakan hak Allah, as-salah, yaitu salat. Amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah salatnya. Jadi ini hak Allah, yaitu salat. Wa min hukukil ibad, adapun dari hak-hak manusia maka ad-dima, yaitu darah. Perhatikan ya. Jadi hak-hak Allah yang pertama kali akan dihisab itu salat. Manusia akan dihisab oleh Allah terkait dengan hak Allah adalah salatnya.
Dan manusia akan dihisab oleh Allah terkait hak sesama manusia, yaitu darahnya. Nah, wa miftahus salati at-tatahhuru, dan kunci salat itu adalah bersuci minal hadathi wal khabasi, dari hadas maupun najis. Nah, perhatikan, orang tadi salah satunya disiksa gara-gara najis. Dari situ maka dia akan terhalang untuk mengerjakan salat. Taib. Wa miftahud dima, sedangkan kunci yang menjadi sebab darah tertumpahkan, yang akhirnya manusia dihisab pertama kali tentang hal ini adalah al-ghibah. Ghibah wasa'yu bainan nasi bin namimah, dan mengupayakan namimah, mengadu domba di antara manusia, binashril fitani, dengan menyebar fitnah allati yusfaku bisababiha ad-dima, yang dengan sebab ini tertumpahkanlah darah. Bisa dipahami enggak? Jadi dua hal pertama kali yang akan dihisab, yang pertama hak Allah, yang pertama hak manusia. Hak Allah salat, dan orang yang tidak menjaga kesucian akan terhalang dari salat. Hak manusia darah, dan di antara penyebab tertumpahnya darah namimah. Makanya kedua hal ini disandingkan. Ya, jadi bukan kebetulan Nabi SAW mendapatkan wahyu, ini ada orang yang disiksa karena namimah, ini ada orang yang disiksa karena najis. Keduanya adalah sebab utama seseorang akan bermasalah ketika hisabnya. Hak Allah salatnya kacau karena dia tidak menjaga najis, dan hak manusia maka tertumpahkanlah darah gara-gara dia namimah. Maka ini diantara penjelasan yang cukup bagus ya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang apa hikmah dikumpulkannya dua orang yang sedang disiksa tersebut dengan dosa yang berbeda. Ada kaitannya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajidu min syirarin nasi dzal wajhain, engkau jumpai di antara manusia yang paling buruk adalah pemilik dua wajah. Ini juga bahasa apa? Bahasa kiasan. Ya, wajahnya satu, tapi dia memiliki dua perilaku yang berbeda. Huwallazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, yaitu orang yang datang kepada mereka dengan sifat seperti ini, namun ketika datang kepada mereka dengan sifat seperti itu. Apa ini namanya, Pak? Ya, kesana sifatnya seperti itu baik, kepada musuhnya juga baik. Nah, ini sebenarnya adalah sifat munafik. Ya. Karena orang munafik itu ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman mengatakan apa? Amanna, kami beriman. Tapi ketika bersama setan-setan mereka mengatakan inna ma'akum, kami itu sama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya apa? Bersenda gurau, kami hanya ngerjai mereka saja. Nah, ini apa? Dzul wajhain yang hakiki. Nah, wa fi lafdin, dan dalam sebagian lafaz tajidu syiraran nasi dzal wajhain, engkau jumpai seburuk-buruk manusia. Kalau tadi min, di antara. Jadi ada manusia-manusia yang buruk. Nah, di antara yang buruk itu dzul wajhain. Adapun dalam lafaz yang lain yaitu tanpa ada minnya, tanpa ada di antara. Berarti apa? Orang yang paling buruk ya ini dzul wajhain. Muttafaqun alaih. Lagi-lagi hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim.
Tapi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, Dzul Wajhain ini jelas yaitu orang yang memiliki sifat yang tidak jelas, ya, di pihak sana berteman, di pihak musuhnya pun juga berteman. Nah, oleh karena itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang juga dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang Dzul Wajhain ini. Huwa alladzi ya'ti kulla ta'ifatin bima yurdiha, yaitu orang yang datang ke setiap kelompok. Kelompok itu maksudnya setiap, ya, sekumpulan orang gitu ya, itu dengan sesuatu yang mereka ridhoi. Pokoknya dia melakukan hal-hal yang diridhoi agar bisa bergabung dengan kelompok tersebut. Fayudhiru laha annahu minha wa mukhalifu lididdiha. Maka dia tampakkan di antara, yaitu grup tersebut atau kelompok tersebut, bahwa ia termasuk bagian dari mereka, dan dia menampakkan memusuhi atau menyelisih musuhnya. Anggaplah A dan B ini dua kelompok yang saling berlawanan. Ya, maka dia datang ke kelompok A bilang, saya ini termasuk anggota kalian, saya juga sama benci sama si B. Nah ini, wasani'uhu nifaqun mahdun kadzibun wa khida'un. Padahal perbuatannya ini adalah kemunafikan murni, dusta dan tipuan. Wa tahayyala 'ala al-ittila' ala asrarit ta'ifatain, dan dia juga berusaha untuk melakukan tipuan untuk bisa mengetahui rahasia-rahasia kedua kelompok tersebut. Datang ke A, saya ini bagian kalian. Datang ke B, saya juga bagian kalian. Nah, ini namanya apa? Dzul Wajhain. Jadi ketika kelompok A mencela si B, dia ikut mencela, supaya menunjukkan kalau dia termasuk golongan mereka. Nah, ketika yaitu berada di kelompok si B, dan ketika kelompok si B mencela si A, ia pun juga ikut mencela. Jadi dia nggak jelas ada di pihak yang mana. Nah, tujuannya apa? Kata Al-Imam An-Nawawi, tahayyala 'alal ittila' ala asrarit ta'ifatain. Ini kaitannya dengan pembahasan kita, namimah, yaitu dia berupaya untuk mencari tahu rahasia-rahasia di masing-masing kelompok agar bisa diadu domba. Oh, ternyata begini. Dan sangat mungkin, dan ini sangat mudah. Kalau orang itu sudah bisa berpijak di dua tempat, maka terjadinya permusuhan itu sangat bisa. Wong mereka sudah bermusuhan, apalagi ditambahi satu oknum yang berpijak di sana dan berpijak di sini. Maka ini yang menjadi sebab kalau Dzul Wajhain itu termasuk di antara bentuk adu domba. Taib. Adapun ada hadis yang lain yang juga tidak disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, namun disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu wajhani fid dunya, kana lahu yaumal qiyamati lisanani min nar." Siapa yang memiliki dua wajah di dunia, maka di akhirat, di hari kiamat, dia akan memiliki dua lisan yang terbuat dari api. Ini siksaan atau pahala? Siksaan. Di akhirat nanti dia akan memiliki dua lisan yang berasal dari api. Jadi tersiksa dia. Wallahu ta'ala alam bissawab. Adzan ya? Sudah masuk Isya? Belum? Nah, ini sudah. Baik, bisa adzan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi dibawakannya hadis Dzul Wajhain ini di dalam dosa besar yang ke-45 ini karena memang di antara dampak dari orang yang memiliki dua karakter yang berbeda itu menyebabkan permusuhan di antara sesama manusia. Inilah poin utamanya. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau ada orang yang ketika bertemu dengan seseorang bilang A, tapi ketika tidak ada orang tersebut bilang B, yang kita kenal dengan istilah apa? Plin-plan, maka ini belum tentu termasuk Dzul Wajhain. Perhatikan,
Karena sebagian kalangan ada yang salah paham. Pokoknya orang pelin-pelan itu dzul wajhain. Di sana ngomong A, di sana ngomong B. Ya. Maka sekali lagi dzul wajhain itu orang yang memang dia ingin dianggap sebagai kelompok A dan ingin juga dianggap sebagai kelompok B agar nanti A dan B ini saling apa? Bermusuhan. Nah, itu dzul wajhain. Adapun kalau sekedar maaf pelin-pelan, maka ini pun kalau kita perhatikan sebenarnya nggak pantas ya kita katakan kalau Nabi itu pelin-pelan. Apa kata yang pantas ya? Nabi pernah melakukan hal seperti ini. Jadi beliau itu sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan terhadap seseorang itu suatu sikap yang yaitu celaan gitu ya. Tapi ketika orang itu ada, Nabi tidak mencelanya. Nah, maka mari kita simak hadisnya agar lebih jelas ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan beliau membawakan hadis ini di dalam bab bolehnya ghibah. Perhatikan, bolehnya ghibah terhadap orang yang berbuat kerusakan. Hadis yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Bahwasanya Aisyah pernah mengatakan, "Ista'dzana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada orang yang mau meminta izin bertemu dengan Rasulullah SAW, minta izin kepada para sahabat untuk menemui Rasulullah SAW. Maka para sahabat bertanya, "Fulan mau datang ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Idzanu lahu," izinkan dia datang. Namun bi'sa akhul ashirah, dia adalah seburuk-buruknya saudara dalam suatu keluarga. Au ibnul ashirah, atau dia adalah seburuk-buruknya anak dalam suatu keluarga. Ini celaan atau pujian? Celaan. Ya. Jadi ketika orang itu masih di luar, Nabi mengata-ngatai kalau orang ini adalah saudara yang buruk, anak yang buruk. Falamma dakhala, namun ketika orang itu masuk, alana lahul kalama, kata Aisyah, Nabi kok ngomong sama orang itu lemah lembut. Maka setelah selesai pertemuan itu, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, qulta alladhi qulta, summa alanta lahul kalam." Wahai Rasulullah, tadi engkau mengatakan sesuatu yang buruk tentang fulan, tapi ketika fulan datang kok Anda jadi bersikap ramah. Apa ini jamaah? Apa berani mengatakan Nabi pelin-pelan? Ya, jangan sampai ada yang mengatakan ini pelin-pelan, bukan. Karena kita belum tahu kenapa Nabi bersikap demikian. Yang jelas beda ketika tidak ada si fulan. Beda sikap. Ketika tidak ada si fulan, Nabi mencela dirinya, tapi ketika ketemu si fulan baik-baik saja nampaknya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ai Aisyah, wahai Aisyah, inna syarran nasi man tarakahunna." Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia yang lain. Awada'ahun nasu ittiqa'a fushihi, atau orang yang ditinggalkan karena takut keburukan yang ada pada dirinya. Artinya jamaah sekalian, Nabi SAW berbuat ramah, berbuat santun kepada si fulan itu supaya tidak mendapatkan keburukan dari si fulan. Artinya apa? Kalau sekiranya Nabi bersikap sama, kamu itu seburuk-buruk orang, maka akan terjadi keburukan yang lebih besar. Maka akan terjadi ya mungkin pertengkaran antara Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Maka Nabi nggak ingin itu terjadi. Makanya Nabi bisa dikatakan ya main aman saja. Pokoknya nggak ada masalah dengan si fulan. Lalu mengapa Nabi SAW kok menyebutkan keburukan si fulan di hadapan para sahabat atau di hadapan Aisyah paling tidak? Maka jawabannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, wa yustambatu minhu, dan diambil kesimpulan hukum dari hadis ini, annal mujahira bil fisqi wasyarri la yakunu ma yuzkaru anhu min dzalika min waraihi min al-ghibatil madhmumah, yaitu orang yang menampakkan kefasikan dan keburukan
maka tatkala disebutkan keburukan yang ada pada dirinya, itu tidak termasuk ghibah yang tercela. Jadi ini termasuk diantara pengecualian ghibah yang tercela. Ghibah itu nggak boleh pada asalnya, tapi ada pengecualiannya. Di antaranya ya ini, apa itu? Orang ini sebenarnya sudah dikenal sebagai orang yang buruk, orang yang fasik. Jadi sudah apa? Ma'ruf. Ya, bukan orang yang sembunyi-sembunyi di dalam berbuat dosa, tapi dia sudah terang-terangan di dalam berbuat dosa. Makanya Nabi menyampaikan, oh, orang ini keluarga yang paling buruk, ya, saudara yang paling buruk, anak yang paling buruk. Nah, karena dia itu orang yang suka berbuat dosa, maka ketika bertemu Nabi menjaga diri. Ya, Nabi hati-hati. Salah ucap bisa apa? Perang. Salah ucap bisa bertikai. Makanya Nabi apa? Ya baik-baik saja. Nah, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sikap yang dilakukan oleh Nabi SAW ini bukan termasuk dzul wajhain. Itu apa? Orang yang punya dua wajah. Jadi jangan salah paham. Termasuk juga mungkin kita tahu ada orang ahli maksiat, lalu kita berikan peringatan, itu ada yang maksiat itu ya, hati-hati ya. Itu orang itu ahli maksiat. Lalu datang, mau kemana Pak? Oh iya, mau ke sana. Baik-baik, nggak ada masalah. Ini bukan bermuka dua, ya. Tapi kita berbuat baik kepada dirinya karena kita khawatir keburukan yang ada pada dirinya. Kalau kita sama-sama kasar, sama-sama yaitu mencela, ya nanti ya akan terjadi bisa pertumpahan darah atau kekerasan dan lain sebagainya. Maka dari itu Nabi tidak terang-terangan di dalam memusuhinya, tapi Nabi peringatkan kepada yang lain kalau orang ini orang yang buruk. Wallahu taala alam bissawab. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tersisa dua hadis atau yang satunya asar. Insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Gak ada. Iya. Sampai sini ada yang tanyakan mungkin? Ada yang mau disampaikan? Ya. Ya. Kira-kira bahaya enggak kencing di tempat yang berdiri itu ya? Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, sunnahnya kencing itu duduk. Meskipun ada yang mengatakan boleh, karena ada riwayat yang menyebutkan kalau Nabi SAW itu pernah kencing berdiri. Tapi Aisyah mengingkari, bahkan mengatakan dusta yang pernah mengatakan kalau Nabi kencing berdiri. Ala kulli hal, katakanlah hadis yang menyebutkan kalau Nabi pernah kencing berdiri itu sahih, maka bukan berarti ini menunjukkan kencing berdiri itu lebih utama. Tetap duduk yang lebih utama. Itu poin pertama. Jadi kalau kita bisa kencing duduk, maka jangan berdiri. Yang kedua, kalaupun kita terpaksa kencing berdiri, maka hendaknya kita menutup diri. Jangan biarkan orang melihat kita kencing. Nabi SAW kalau beliau kencing di tempat terbuka, maka beliau menjauh terlebih dahulu, sembunyi baru kencing. Ya, nggak pernah terlihat. Nah, dari sini kalau ternyata tempat bilik kencingnya itu tertutup, maka wallahu a'lam bishawab, sampai pada poin ini boleh. Tapi kalau terbuka, maka jangan. Ya, bahkan termasuk di antara makna hadis yang tadi kita bacakan, la yastatiru min bauli, tidak menutup diri. Jadi kelihatan kencingnya. Kelihatan kalau sedang kencing meskipun cuma punggungnya sama sabuknya. Tapi tahu kalau dia lagi apa? Kencing. Ya? Ya makanya. Kelihatan kan? Ya makanya jangan. Kalau terbuka jangan. Ya.
Itu yang kedua. Kalau sudah tertutup aman, maka yang ketiga, kalau sampai kencingnya itu enggak dijaga dari muncrat ke atau kembali ke pakaiannya juga enggak boleh. Artinya kalau orang ini enggak cakap di dalam kencing model itu, jangan. Waduh, kalau kencing seperti ini pasti kemana-mana, ya sudah jangan. Meskipun tempatnya tertutup. Nah, oleh karena itu ya perhatikan beberapa poin ini. Ya, kalau bisa mengatasi semuanya, yaitu nggak ada tempat yang apa istilahnya nggak bisa duduk pertama, sehingga harus berdiri. Kemudian tempatnya sudah tertutup. Kemudian dia bisa memastikan kalau tidak akan muncrat kemana-mana, maka wallahu alam bisawab. Ya, hal ini insyaallah boleh. Kan seperti itu ya. Tayyib, ada lagi yang disampaikan? Cukup ya. Baik, kita akhiri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.